Halo, perkenalkan nama saya Tasawuddin Kasyar Mulyono dari kelas 8B. Kali ini saya mau mempresentasikan atau menjelaskan tentang dampak dan upaya pengendalian sebuah konflik. Untuk makna atau artinya sendiri, konflik mempunyai banyak hal yang diartikan dari berbagai orang. Umumnya, konflik adalah suatu proses sosial yang mempunyai sisi negatif dan positif bagi masyarakat maupun semua orang. Lalu arti dari konflik menurut Lewis Althusser adalah sebuah peristiwa normal yang dapat memperkuat struktur hubungan sosial seseorang dalam individu atau antar kelompok. Lalu konflik yang diungkapkan adalah tanda hubungan sosial yang hidup dan dinamis. Segi positif dari sebuah konflik antara lain adalah dapat membantu dan memperjelas setiap aspek masalah dalam kehidupan kita yang belum selesai atau belum tuntas, dan dapat dilakukan seperti perbedaan pendapat atau perbedaan pemikiran dan juga perdebatan antara seseorang sama atau antar kelompok. Lalu yang kedua adalah dapat menyesuaikan hubungan sosial baik individu maupun berkelompok, seperti menyesuaikan kembali keadaan-keadaan norma-norma hubungan kembali agar lebih baik lagi bisa saling mengerti. Dengan adanya konflik juga meningkatkan solidaritas dengan sesama antar kelompok dan juga mengurangi ketergantungan baik antara individu maupun kelompok. Lalu menghidupkan kembali tiap-tiap norma lama dan menciptakan norma baru. Lalu menciptakan sebuah keseimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat maupun sesama. Lalu membuat sebuah kompromi baru pada hak-hak yang berkonflik, pihak-pihak yang berkonflik. Segi negatif sebuah konflik adalah terjadi keretakan sebuah hubungan individu maupun sebuah hubungan antar kelompok. Lalu berubahnya sikap kepribadian baik negatif maupun positif. Terjadi kerusakan harta dan benda dan jatuhnya korban-korban manusia seperti jatuhnya miskin, bangkrut, seperti itu. Lalu munculnya dominasi kelompok-kelompok yang kalah dan menang. Upaya pengendalian konflik. Konflik merupakan gejala-gejala sosial yang melekat dalam sebuah masyarakat ataupun dalam kehidupan setiap seseorang. Maka dari itu diperlukan sebuah upaya untuk mengendalikan sebuah konflik agar tidak menjadi keretakan. Yang dapat dilakukan adalah bisa melalui konsiliasi, yaitu dilakukan dengan diskusi, dibicarakan dengan sesama dengan baik-baik, mengambil keputusan dengan adil dengan sesama antar kelompok maupun individu. Lalu juga bisa mediasi, yaitu dengan ada yang menjadi mediator di antara sebuah hubungan atau antar kelompok untuk menasihati atau mencari jalan yang baik untuk bersama-sama. Lalu bisa juga dengan arbitrasi, yaitu dengan sepakat untuk dapat memberikan keputusan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang biasanya diserahkan pada orang ketiga dalam suatu antar kelompok untuk mengambil keputusan yang baik bagi bersama-sama. Lalu upaya pengendalian konflik menurut seorang George Simmel adalah saling memaafkan. Itu tuh penting agar tidak terjalin sebuah keretakan, jadi melepas sebuah gengsi dengan cara saling memaafkan satu sama lain. Lalu mempunyai kesepakatan bersama-sama untuk bisa menjalin hubungan dengan baik lagi. Lalu dapat kompromi dan siap menang atau kalah. Lalu dengan kemenangan salah satu pihak,
yaitu tetap adil dan tidak saling menyalahkan atau saling menuduh atau saling menyalahkan. Lalu juga memulihkan sebuah hubungan kembali agar suatu hubungan bisa terjalin dengan baik lagi dan konflik bisa berjalan untuk membuat sebuah hal yang positif yang bisa diambil dari positifnya saja, jangan negatifnya. Begitu dari saya, Tesalonika Syana Mulyana kelas 8B. Terima kasih.